Om Swastiastu. Dalam proses perjalanan waktu, terdapat begitu banyak kisah yang mengisi ruang dalam pemahaman konsep berpikir manusia. Berbagai kejadian yang telah berlangsung pada alam semesta raya ini tercantum dalam beberapa kitab suci Weda dalam rangka menjaga keseimbangan alam semesta, di mana Dewa Wisnu sebagai sinar suci ide Sang Yang Widiwasa turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran dan menegakkan ajaran Dharma. Dari sekian banyak avatar yang telah turun ke bumi, ada yang merupakan penjelmaan langsung dari Dewa Wisnu seperti Narasima Awatara, Rama Awatara, dan Krishna Awatara. Namun ada juga yang merupakan sosok yang diberkati, mereka yang terpilih, atau mereka yang mendapatkan kekuatan suci dari Dewa Wisnu seperti Buddha Awatara dan Parasurama Awatara. Dalam beberapa kitab Purana terangkum di antaranya 10 awatara atau yang disebut dengan Dasa Awatara Wisnu, di mana 9 di antaranya turun ke dunia dalam periode waktu yang berbeda, sedangkan awatara terakhir akan hadir ke dunia pada akhir zaman Kali Yuga. Dan berikut kami akan mengulasnya ke dalam Dasa Awatara atau 10 perwujudan Dewa Wisnu ke dunia untuk menegakkan Dharma versi WBC. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol like dan subscribe di bawah video ini. Semoga kita semua senantiasa bahagia dan selalu berada dalam lindungannya. Matsya Awatara merupakan awatara pertama yang turun ke bumi pada masa Satya Yuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satyabrata. Dalam kitab Matsya Purana dijelaskan kemunculan Matsya Awatara yang mengambil wujud seekor ikan, awalnya ditemukan oleh Raja Satyabrata saat sedang mencuci tangan di sungai. Singkat cerita, raja pun membawa ikan tersebut ke istana dan merawatnya pada sebuah kolam. Sesuatu di luar akal sehat manusia pun terjadi selanjutnya, di mana ikan tersebut tumbuh besar tak terkendali hingga tidak ada tempat untuk menampungnya di istana, sehingga ikan tersebut pun dibawa ke samudra untuk dilepaskan. Melalui sebuah upacara, diketahuilah ikan tersebut merupakan reinkarnasi Dewa Wisnu yang memperingatkan akan terjadinya banjir besar yang akan melanda bumi. Sehingga beliau memerintahkan sang raja untuk membuat sebuah bahtera dan mengisinya dengan makhluk hidup yang berpasang-pasangan, membawa serta Saptarsi dan pengikutnya. Di saat banjir tiba, Matsya Awatara membawa bahtera tersebut dengan naga Basuki terikat pada tanduknya. Kurma Awatara merupakan awatara yang muncul pada periode kedua dalam wujud seekor kura-kura raksasa yang muncul pada zaman Satya Yuga. Dalam kitab Adi Purana dijelaskan bahwa kura-kura tersebut bernama Akupa. Jika ditelusuri dari beberapa kitab Purana, Dewa Wisnu menjelma dalam wujud kura-kura raksasa untuk menahan gunung Mandaragiri yang digunakan pada saat pengadukan samudra oleh para dewa dan asura, menggunakan naga Basuki untuk mengikat gunung, di mana para dewa memegang bagian ekor dari naga Basuki sedangkan para asura berada pada bagian kepala. Tujuan dari pengadukan samudra ini adalah untuk memperoleh tirta amerta, yaitu air suci, di mana setiap yang meminumnya akan dapat hidup abadi. Waraha Awatara merupakan awatara ketiga yang hadir ke dunia pada masa Satya Yuga. Dijelaskan dalam kitab Waraha Purana, di mana Dewa Wisnu mengambil wujud babi hutan dengan taring panjang menjulang yang akan digunakan untuk menahan bumi yang hendak ditenggelamkan ke dalam lautan kosmik di alam semesta oleh Hiranyaksa yang merupakan golongan Asura, Detya atau kaum raksasa. Usaha menyelamatkan bumi dari kehancuran oleh Waraha Awatara berlangsung selama ribuan tahun akibat perlawanan sengit oleh Hiranyaksa. Namun setelah pertarungan dapat dimenangkan, maka bumi pun kembali diletakkan pada orbitnya melalui taring Waraha Awatara. Narasima Awatara hadir pada akhir zaman Satya Yuga. Narasima Awatara sendiri merupakan awatara keempat di mana Dewa Wisnu turun ke bumi mengambil wujud manusia berkepala singa, berkuku tajam seperti pedang dan memiliki banyak tangan.
Dalam kitab Purana dijelaskan perihal Raja Asura bernama Hiranyakasipu yang membenci segala sesuatu terkait ajaran Dharma dan sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu. Ini dikarenakan Hiranyaksa yang merupakan adik dari Hiranyakasipu mati dibunuh oleh awatara Dewa Wisnu yaitu Uraha Awatara. Karena mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma, maka Hiranyakasipu tidak bisa dibunuh oleh hewan, manusia, ataupun para dewa, baik di air, darat maupun udara, pagi, siang maupun malam hari. Bahkan tidak mampu dibunuh dengan semua jenis senjata, sehingga Dewa Wisnu mengambil wujud Narasima agar dapat melenyapkan Hiranyakasipu di saat dan waktu yang tepat. Hingga pada suatu waktu, Narasima mampu mengakhiri hidup Hiranyakasipu di pangkuannya dengan menggunakan kuku tajamnya. Wamana Awatara merupakan awatara kelima yang hadir pada masa Treta Yuga, merupakan seorang Brahmana sebagai putra dari Aditi dan Resi Kasyapa. Dalam Bhagavata Purana dijelaskan bahwa turunnya Wamana Awatara bertujuan untuk menegakkan ajaran Dharma dan memberi pelajaran serta hukuman kepada Raja Mahabali, yaitu Raja Asura yang telah menguasai alam surga dan kekuasaan dari Dewa Indra. Penggambaran dari Wamana Awatara sendiri merupakan sosok Brahmana dengan raga yang mungil, membawa serta sebuah payung. Kekalahan Raja Mahabali dialami ketika saat mengadakan sebuah pesta yang akan diberikan hadiah sesuai dari apa yang mereka minta. Namun saat sang Brahmana Wamana Awatara mengajukan permintaan tanah seluas 3 langkah kakinya, Raja Mahabali pun tidak sanggup untuk memenuhinya karena sang Brahmana menjadi sosok yang sangat besar di mana langkah pertamanya adalah surga, langkah keduanya yaitu bumi, sedangkan langkah ketiga merupakan kepala dari Raja Mahabali yang menyerahkan diri karena tidak sanggup memenuhi permintaan sang Brahmana. Sehingga dari proses tersebut nama Mahabali diperoleh karena sifat kedermawanan dari Raja Bali untuk menyanggupi kewajibannya. Parasurama Awatara merupakan awatara ke-6 sebagai sosok seorang Brahmana yang hadir pada masa Treta Yuga. Secara harfiah, nama Parasurama berarti sang Rama yang bersenjatakan kapak. Dalam kitab Brahma Purana disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana. Di masa muda, beliau pernah membunuh ibunya sendiri sebagai hukuman karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh ibunya. Namun saudara-saudaranya yang telah terkena kutuk dan ibunya yang telah meninggal dapat dihidupkan kembali akibat anugerah yang diperoleh Parasurama dari ayahnya. Turunnya Parasurama Awatara memiliki misi untuk memerangi kelaliman di muka bumi, menumpas kaum kesatria yang bertindak sewenang-wenang, tidak menghargai wanita, dan membuat keresahan di masyarakat, bahkan sempat mengelilingi dunia hingga beberapa kali. Setelah misinya selesai, Parasurama akan tetap hidup karena beliau adalah seorang Chiranjeevin atau makhluk abadi. Bahkan beliau pernah bertemu dengan Sang Rama dan Sri Krishna yang merupakan awatara Dewa Wisnu lainnya. Rama Awatara merupakan awatara ke-7 yang hadir pada masa Treta Yuga. Dalam sebuah sastra Hindu kuno yang disebut Ramayana, dikisahkan Sri Rama merupakan keturunan dari dinasti Surya atau Surya Wangsa yang berasal dari kerajaan Kosala dengan ibu kota Ayodhya. Pada masa muda, Sri Rama pernah memenangkan sayembara dan mendapatkan Dewi Sita sebagai istrinya. Namun perjalanan hidup yang penuh dengan keterasingan di tengah hutan, sehingga sampai suatu ketika Dewi Sita diculik oleh seorang raja raksasa bernama Rawana. Namun pada akhirnya kebiadaban serta keangkuhan Rawana dapat diakhiri setelah Sri Rama mampu membunuh Rawana dalam sebuah pertempuran sengit. Kisah kepahlawanan Sri Rama dalam menegakkan Dharma sudah sangat umum dikenal oleh masyarakat dunia melalui kisah-kisah pewayangan dan film-film Ramayana. Krishna Awatara. Kisah tentang Krishna Awatara atau Sri Krishna dimuat dalam berbagai kitab Purana dan Mahabharata, di mana Sri Krishna merupakan putra ke-8 dari Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena. Dalam Bhagavata Purana dijelaskan juga bahwa Sri Krishna digambarkan sebagai sosok gembala muda yang mahir memainkan seruling.
Sebagai awatara Dewa Wisnu ke-8 yang turun pada masa dua para yuga, Krishna Awatara dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran mutlak atau merupakan perwujudan dari sifat-sifat Tuhan. Dalam Mahabharata, Sri Krishna begitu banyak dikisahkan sebagai sosok yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Selain itu, Sri Krishna dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofi tentang ajaran Dharma, terangkum ke dalam sebuah kitab Bhagavad Gita yang memuat wejangan-wejangan suci Sri Krishna kepada Arjuna menyangkut nilai-nilai kebenaran dan ilmu rohani. Buddha Awatara atau yang biasa disebut dengan Sang Buddha merupakan seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama. Beliau lahir dalam keluarga suku Sakya yang sangat teguh melaksanakan tradisi leluhur dan beragama Hindu. Ayahnya merupakan seorang raja di kerajaan Kapilavatthu bernama Sododana dan ibunya bernama Dewi Maya. Sebagai awatara ke-9 yang lahir pada zaman Kali Yuga bergelar Sang Buddha yang mengajarkan ajaran Dharma ke seluruh penjuru dunia untuk menuntun umat manusia pada jalan yang benar agar tercapai kebahagiaan dan terlepas dari segala macam penderitaan. Dalam Bhagavata Purana, beliau disebut sebagai awatara ke-24 dalam 25 awatara Dewa Wisnu. Kata Buddha sendiri memiliki arti dia yang mendapatkan pencerahan. From the cycle of birth and death, tossed. They came to a forest at the foot of the sea. Kalki Awatara merupakan awatara ke-10 yang turun ke bumi pada akhir zaman Kali Yuga. Berbeda halnya dengan 9 awatara Dewa Wisnu lainnya yang telah turun ke bumi. Namun Kalki Awatara masih menunggu masa waktu untuk turun ke bumi di akhir masa ke-8. Dalam kitab Purana memuat ramalan tentang masa Kali Yuga di mana kaum raksasa atau perwujudan dari sifat